Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bihudahu ila yaumil qiyamah wa ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Adik-adik kelas 7, siswa-siswi yang berbahagia, jumpa lagi dalam pelajaran kita, pelajaran fikih pada sesi kedua dari seri pelajaran jarak jauh dalam masa pandemi ini. Semoga pertemuan yang akan datang sudah selesai pelajaran jarak jauh ini dan kita bertemu dalam kelas yang sesungguhnya. Allahumma amin. Adik-adik yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan pertama pengenalan pelajaran fikih dan pengenalan diri Ustadz sudah berlalu, sehingga diharapkan pada pertemuan ini kita lebih akrab dan lebih memahami arti sebuah pelajaran ketika pengenalan sudah kita lakukan. Adapun bagi anak yang beransur akil balik dan mumayyiz, hal yang paling mudah dan sederhana yang harus diketahui di dalam pelajaran fikih adalah bersih atau bersuci dalam bahasa kita. Di dalam bahasa Arabnya atau dalam bahasa fikih yang memang harus menjadi urutan pertama di dalam pelajaran adalah pelajaran itu, yaitu dalam bahasa Arab adalah at-thaharah. Yaitu at-thaharah adalah bersuci dalam bahasa kita. Nah, itu menjadi satu hal yang wajib pertama kali dikuasai oleh kaum muslimin, ya, terutama adik-adik yang baru menginjak akil baligh dan mumayyiz. Baiklah adik-adik, yang pasti at-thaharah atau bersuci itu sejalan dengan fitrah manusia, sejalan beriringan dengan pertumbuhan manusia dan tidak berseberangan dengan kondisi yang ada pada manusia. Artinya kondisi alamiah manusia itu ya seperti itu. Dan yang pertama kali yang akan dia lakukan adalah memperhatikan bersuci. Yang pertama kali harus kita ketahui di dalam setiap pembahasan pelajaran fikih, mungkin tidak sama dengan ketika adik-adik belajar di tingkat sebelumnya, ya, bahwa buku-buku yang ada di jenjang SMP ini, ketika membahas satu bab, dan pertama kali yang dikenalkan adalah definisi atau pengertian. Nah, biasanya adik-adik akan diperkenalkan dengan dua macam tadi, definisi menurut bahasa dan definisi menurut istilah. Nah, kalau di dalam pelajaran fikih itu definisi menurut agama dan definisi menurut istilah agama. Nah, jadi definisi atau pengertian itu mesti disandingkan, dua-duanya disandingkan. Yang pertama definisi menurut bahasa, dan biasanya adalah yang dicari sinonim atau padanan kata, karena akan mengiring pada pemahaman suatu masalah, biasanya seperti itu. Kemudian yang lebih dalam lagi ketika disajikan definisi menurut istilah agama. Nah, ini adik-adik harus banyak menguasai dan lebih banyak memperhatikan ketika ada keterangan tersebut. Baik adik-adik,
Sekarang kita membahas masalah toharah atau bersuci ya. Nah, tentunya yang pertama adalah menurut bahasa, yaitu kita cari sinonim atau padanan kata dari toharah supaya adik-adik lebih mustawa'ib, lebih banyak tergiring untuk memahami sebuah arti bahasa ya, bahwa toharah itu punya sinonim dalam bahasa Arab. Toharah sinonimnya dalam bahasa Arab adalah an-nadhafah. Toharah itu bersuci, kalau an-nadhafah itu bebersih. Jadi bersuci itu ya bebersih, membersihkan. Kalau istilah mensucikan itu kan biasanya ada di dalam kalbu, mensucikan hati, ya kan? Dalam bahasa itu kan bisa mensucikan hati, mensucikan rumah, nggak mungkin, barangkali mungkin, cuman kan tidak biasa dipakai. Yang ada adalah membersihkan rumah, ya kan? Kalau yang bersifat bisa diraba, bisa dilihat itu dipakai biasanya bersih. Kalau suci itu biasanya ya itu tadi, sesuatu yang lebih sakral, yang lebih spiritual ya. Jadi itu kita dikirim untuk memahami secara bahasa terlebih dahulu ya. Kalau secara bahasa kita sudah menguasai, nah berarti kita beralih ke definisi secara istilah agama kita, agama Islam atau dalam istilah fikih ya. Tapi sebelum itu adik-adik harus tahu bahwa tadi Ustaz bicara kebersihan itu ada hal yang pertama dilakukan oleh makhluk, bahkan semua makhluk ya, bukan manusia saja, bahwa makhluk semuanya. Terbukti kalau kita melakukan kegiatan sehari-hari saja, taruhlah bukan masalah yang berkaitan dengan ibadah ya, habis tidur misalnya, andai kata adik kita habis tidur, yang pertama dicari barangkali adalah bagaimana dia harus mendapatkan air dulu, entah dia untuk cuci muka atau untuk pipis kemudian menghilangkan bekas pipisnya, atau bahkan ketika dia pup ya harus dibersihkan juga dengan air. Itu yang pertama, terlepas dari agama manapun, karena itu fitrah manusia ya, itu hal yang sepele. Nah, apalagi ketika di dalam agama kita bersuci atau bebersih ini, itu pilar utama, hal yang pertama yang harus dikuasai oleh kaum muslimin. Kenapa? Sebab karena ketika seseorang akan melaksanakan sholat, dia harus cari air dulu untuk berwudu ya. Ketika dia pertama kali mengenal Islam, barangkali dia pindah keyakinan misalnya ini, taruhlah ya, orang pindah keyakinan, dia mendapatkan hidayah, kemudian masuk Islam, dari agama manapun kemudian masuk Islam. Hal yang dia lakukan bukan apa-apa, tapi dia harus mandi menghilangkan hadas dulu ya, sebelum dia melaksanakan apa aja dia harus bersih dulu. Misalnya dia harus mandi terlebih dahulu sebelum masuk Islam ya, kemudian dia bersyahadat begitu. Nah, demikian pula ketika kaum muslimin meninggal dunia ya, kelahiran butuh bersih ya, masuk Islam butuh bersih, sampai meninggal pun dia harus bersih ya kan. Di dalam bab jenazah nanti akan dipelajari bagaimana cara mensucikan jenazah, karena vitalnya kegiatan bebersih atau bersuci ini di dalam Islam. Makanya di dalam ilmu fikih, dalam pelajaran fikih itu diletakkan bab pertama adalah bab taharah. Kenapa? Karena memang tidak melawan dari fitrah manusia dan itu perlu dilaksanakan. Karena orang yang bersih itu adalah menandakan adanya keimanan pada dia, apalagi dalam agama kita ya. Apa yang harus dilakukan sebelum ibadah itu diantaranya adalah wajib, menjadi syaratnya adalah bebersih atau toharah ataupun bersuci ini. Baik adik-adik, pengantar
istilah agama dulu itu ya, barusan saya sudah sampaikan. Kemudian yang harus diketahui ada dua. Kalau dalam istilah agama, thaharah itu ada dua. Yang pertama adalah menghilangkan najis, yaitu menghilangkan kotoran semuanya, bentuk apapun kotoran yang membuat batal sholat. Ya, ini harus diketahui semuanya bahwa kotoran itu dikatakan najis apabila dia dikategorikan dalam agama sebagai pembatal sholat, sebagai pembatal umroh, ya. Jadi itu najis. Contohnya apabila adik-adik yang dinamakan najis dan harus dihilangkan itu ketika setelah berwudu tahu-tahu ada pipis adik kalian yang perempuan menempel di tangan kalian. Nah, ini harus dihilangkan walaupun kita sudah berwudu, ya. Nah, itu najis karena apa? Membatalkan sholat. Nah, itu yang berkaitan dengan najis. Ya, istilah thaharah itu yaitu yang pertama tadi apa? Menghilangkan najis. Yang kedua yaitu mengangkat hadas. Hadas itu mirip najis tapi tidak berbentuk. Ya, dia harus tahu definisi dalam istilah agama ada dua tadi kan. Yang pertama menghilangkan najis sudah saya terangkan. Yang kedua mengangkat hadas. Nah, apa hadas sekarang? Yaitu hadas itu mirip dengan najis. Kalau najis tadi berbentuk dan bisa dilihat bentuknya, bisa dirasakan bau aromanya dan bisa dilihat warnanya karena kotor, gitu kan? Nah, sedangkan hadas ini tidak tampak. Berarti apa? Hadas ini mirip najis, cuman dalam bentuk kondisi, ya kan? Dalam bentuk kondisi. Ya, harus dipahami. Bentuk kondisi ini berarti taruhlah orang sudah orang muslim sudah bersih semua, mandi, ya kan? Kemudian dia kentut. Nah, atau dia pipis lagi, ya kan? Taruhlah yang paling ringan adalah kentut. Nah, kentut ini tidak merubah seseorang yang sudah mandi. Yang mandi tetap mandi, bau sabun tetap tercium, ya kan? Tapi seorang yang kentut setelah berwudu, setelah mandi kemudian berwudu, nah itu sedang berhadas, bukan dikatakan sedang bernajis, tapi sedang berhadas. Kenapa? Sebab padahal kondisinya mulus, masih bau tercium sabun, masih apalagi yang sudah diberi minyak wangi ya, tubuhnya, pakaiannya rapi, rambutnya kemudian diberi minyak rambut dan sebagainya, dalam keadaan seperti itu, tapi dia dalam keadaan hadas. Nah, ini kan berarti kan hadas itu mirip najis tapi tidak tampak, yaitu hadas adalah kondisi kotornya kaum muslimin karena sebab beberapa hal, ya. Jangan dibuang. Wah, ini anak ini sedang berhadas, ini buang aja. Tidak seperti makanan kamu jatuh terus kena tai, misalnya kena tai adik kamu, kena pupnya adik misalnya. Tentunya kita buang karena kena najis. Tapi kalau manusia kena pup anak misalnya, ya tidak dibuang karena apa? Karena itu kondisi, ya kan? Orang yang berhadas tidak dibuang karena sebetulnya kondisi, bukan najis, bukan najis secara physically yang bisa dilihat, dirasakan dan dicium baunya serta berubah warnanya. Nah, tetapi hadas ini adalah spesifik, adalah kondisi kaum muslimin ketika dia sedang dalam keadaan kotor dan harus dihilangkan. Karena apa? Karena hadas itu harus diangkat.
Nah ini catatan dalam toharoh yang harus adik-adik ketahui ya. Jadi Ustaz rasa pada pelajaran kali ini cukuplah kita mengetahui tentang makna toharoh secara istilah dan secara agama. Ustaz ulangi lagi, hal pertama yang harus diketahui oleh kaum muslimin ketika dia belajar fikih adalah bab yang memang diletakkan untuk pertama kali di dalam segala masalah apapun, yaitu bab toharoh atau bab bersuci. Nah, setelah kita mengetahui menurut istilah, menurut bahasa, dicari sinonimnya, kemudian menurut istilah agama tadi, Ustaz rasa sudah cukup untuk mengantarkan bacaan adik ketika mencoba untuk mempelajari buku fikih ya. Jadi keterangan Ustaz mungkin sudah cukup untuk difahami ya, bahwa secara istilah agama toharoh itu adalah satu, menghilangkan najis, dan yang kedua mengangkat hadas ya. Hadas ini adalah najis ini adalah dalam bentuk dan harus dihilangkan, sedangkan hadas ini adalah dalam bentuk kondisi dan harus disucikan ya. Disucikannya dengan apa? Nanti dengan dua macam. Ada yang namanya hadas besar, ada yang namanya hadas kecil. Jadi ada hadas yang skalanya kecil, cara penanganannya juga tertentu. Kemudian ada hadas yang skalanya besar dan penanganannya lebih beda daripada hadas yang lebih kecil. Nah, kalau hadas kecil ya macamnya ada misalnya kentut, misalnya pipis, misalnya BAB. Nah, setelah dihilangkan kotorannya itu tetap hadas. Sudah cebok, sudah bersih, sudah tidak ada bekas najisnya, itu pun tetap hadas walaupun sudah selesai BAB, sudah selesai pipis, tapi dia tetap membawa hadas dan harus disucikan. Ketika hadas itu kecil, skalanya kecil, maka cara penanganannya adalah dengan berwudu. Sedangkan hadas yang skalanya besar atau skalanya yang besar, hadas itu ada dua, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil yang tadi, hadas besar itu adalah skalanya yang harus ditangani dengan cara mandi ya. Tidak cukup dengan hanya berwudu, tapi juga dengan mandi yang disebut dengan mandi janabah. Nanti insya Allah pada sesi yang lain setelah pertemuan kedua ini, Ustaz akan banyak menerangkan tentang tata cara ya, tata cara praktikal yang mungkin lebih banyak bisa dipahami ketika kita bertemu bersama-sama, kemudian kita coba untuk menerangkan daripada pelajaran yang bersifat pertemuan jarak jauh seperti ini ya. Karena masih musim pandemi yang harus dilaksanakannya seperti ini, dan Ustaz rasa sudah cukup untuk bisa dipahami sebagai pengantar dari masalah bab bersuci ya, atau yang disebut dalam bahasa Arab bab toharoh. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.